Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu. Jadi banyak sebenarnya orang yang mau percaya itu ya. Jadi di antara umat yang mendustakan itu ada orang yang memiliki jatah selamat, jatah benar, beriman itu ada. Terutama mereka-mereka yang ya dari sisi duniawi, strata pendidikan maupun strata sosial dan ekonomi itu dianggap rendah. Tapi kan gini ya, orang-orang yang dianggap rendah secara harta, secara takhta, secara kuasa, itu biasanya justru mudah percaya terhadap kebenaran. Kenapa? Karena mereka mikirnya itu nggak neko-neko. Mikirnya itu simple gitu loh. Nggak terlalu banyak bertanya ini itu. Nggak terlalu banyak apa ya mempertanyakan yang ribet-ribet gitu. Jadi yang disebut di sini sebagai lilladzina stud'ifu pada orang-orang yang lemah kan dari kata dhaifa ya. Lemah ini itu tadi lemah secara ekonomi, lemah secara kekuasaan, lemah secara pendidikan, gitu. Nah, orang-orang ini dianggap warga kelas 2, warga kelas sekian, gitu loh. Tidak dianggap penting pendapatnya, kalaupun mereka beriman juga tidak dianggap ukuran kebenaran. Nah, ya pantas yang beriman sama kamu itu, lawang yang beriman itu orang-orang bodoh, gitu. Ya pantas mereka itu loh, nggak pernah mondok, mereka itu nggak pernah ngaji. Jadi ya pantas gampang percaya sama kamu bujui aja, kamu bohongi. Ya pantas. Jadi mereka tidak dianggap sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk mempercayai. Disitulah letak di sini maka disebut sebagai istakbaru. Kok sombong? Para pemuka-pemuka agama itu kan dia merasa bahwa mereka lah yang berhak menentukan mana yang hak, mana yang batal. Mana tafsir yang benar, mana tafsir yang keliru. Dan mereka yang menganggap begitu. Karena menurut mereka kebenaran itu harus diukur dari kemampuan, misalnya kalau dulu kitab Taurat maupun kitab Injil kan dari bahasa Kipti dan bahasa Ibrani. Ada yang dari bahasa Aramaik. Nah, maka tentu yang dianggap berhak untuk menjadi bahasa-bahasa tersebut, bahkan memahami, menguasai tata bahasanya. Ya kayak sekarang lah misalnya orang yang dianggap berhak untuk menentukan tafsir Quran seperti apa, kebenaran agama seperti apa, itu ya yang ahli nahwu, ahli sorob, ahli ilmu ini, ilmu itu, gitu kan. Sehingga kalau ada orang mengamalkan budaya enggak, apalagi kalau yang mengamalkan itu dari kalangan istudhaifu tadi, orang yang lemah secara pendidikan, secara kekuasaan maupun secara kekayaan. Itulah. Padahal kebanyakan mereka justru ini disebut liman amana minhum. Mereka ini orang-orang yang sudah beriman di antara kaum Samud itu. Beriman. Apa coba pertanyaan mereka? Ata'lamuna anna soliham mursalum min rabbih? Kamu sudah tahu tak bahwa
soleh itu mengaku menjadi rasul dari Tuhannya. Jadi ini bukan kok pertanyaan yang mencari kebenaran, bukan. Ini pertanyaan yang merupakan pertanyaan retorik yang dia tidak memerlukan jawaban. Karena dia tahu bahwa jawabannya pasti iya. Pertanyaan ta'lamuna anna solihan mursalun min rabbi itu pertanyaan jebakan. Ya, supaya nanti dia punya bahan untuk mengajak orang lain mendustakan Nabi Soleh. Kamu udah tahu tak bahwa Soleh yang kayak gitu tok lalu ngaku jadi utusannya Allah? Tahu tak kamu? Orang kayak gitu kok ngaku jadi utusannya Allah, Nabi Soleh, Soleh kok gitulah. Makanya di atas kan disebut kamu itu marjuan. Marjuan itu orang-orang yang kami harapkan kedatangannya. Sebagai pemimpin kami, sebagai penasihat kami, penolong kami, penjaga kami. Kami memang pernah berdoa kepada Allah agar diberikan satrio paningit, mujadid seperti itu. Tapi yang nggak kayak kamu kali, gitu. Nah, itu loh, ya nggak kayak kamu lah, masa lo leleh, koniku yang mbok yang ngoco toh, gitu. Bentar. Nah, sehingga itu juga yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Coba dibuka di surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah di ayat berapa itu? 14 kalau nggak salah. Coba dilihat. Yang belum baca gantian coba dilihat. Ayat 13 Gus nggih. Nggih, betul aja, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi mereka menghina apa orang-orang yang ngikuti itu. Coba kamu beriman apa? Saya kayak yang sudah kadung beriman. Lah ya ndak bisa. Kami anuk minu, mosok kami akan beriman kama amanas sufaha, kayak orang-orang beriman yang di antara kamu yang bodoh-bodoh itu. Ya ndak dong, kami ini berpendidikan, sanad ilmu kami jelas ya betul. Itu. Ada juga tuh dalam surat Hud ayat 27, coba dilihat. Di surat Hud ayat 27. Monggo gantian. Yang tadi belum baca nggak ya gantian. Wah, Hud 27. Udah ketemu? Monggo, siapa? Teman kepanggih, surat Hud ayat 27. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami.
Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang. Sadaqallahul adzim. Kami ini apa sih, pemimpin-pemimpin yang pembesar-pembesar lah dari kaum kafir. Kami nggak melihat kamu itu ya kecuali manusia biasa, wong nggak jelas sih loh. Manusia biasa seperti kami sudah begitu pun melihat orang-orang yang ngikuti kamu itu, wahai Nuh, wahai Hud, wahai Soleh, hanya orang yang hina dina itu disebut arodiluna, yang badiar ro'i, yang gampang saja percaya itu. Lawang memang mereka kurang kurang pendidikan gitu, kurang jauh mainnya loh. Kami ini sudah lulusan Timur-Timur, kami sudah lulusan Timur-Timur, kami jangan gimana. Itu kan orang-orang yang percaya kamu itu gitu. Ya itu persis kan bilang loh, Mas, wa mana rokat tabaka illadzina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat pengikut-pengikut kecuali orang-orang yang lemah ekonominya, lemah, arzalun itu kan lemah artinya, atau orang yang hina lah, hina secara ekonomi, hina secara kekuasaan, secara pendidikan, ya namanya kalau udah nggak lulus SD dianggap nggak jelas. Ya, kamu memiliki kelebihan apapun atas kami. Kamu itu loh soleh, kok mau memimpin kami, mau mengarahkan kami. Kelebihanmu itu loh apa? Katanya gitu. Ya pantas gitu loh. Pantas ya, karena memang Nabi Soleh orang biasa banget. Hebatnya Allah itu kan memilih sesuai dengan standarnya. Orang yang dianggap nobody, tapi justru diangkat gitu loh oleh Allah menjadi utusan. Kembali ke ayat yang kita kaji saat ini. Jadi begitu orang-orang pemuka-pemuka, pembesar-pembesar negeri itu kemudian eh, apa menyombongkan diri semacam itu, ya itu sudah menjadi saya kayak semacam sunatullah ketika mereka berkata begitu. Lalu apa jawab orang-orang yang lemah itu? Ya meskipun zaman ngolok-ngolok gitu, saya tetap beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Kami beriman wis, tak apa-apa wis. Itu. Maka qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kata orang-orang yang pembesar tadi setelah tahu orang-orang yang lemah tadi tetap kukuh dengan keimanannya, maka mereka berkata, ya sudah, kami terhadap apa yang kamu percaya itu enggak, saya enggak percaya. Kamu percaya silahkan, tapi saya enggak. Mau diancam siksa apa silahkan. Gitu. Maka mereka bilang apa coba? Faqaru nakotan. Padahal dia sebelumnya kan dia bilang, fadaruha. Biarkanlah dia yakul fi ardillah. Kan gitu. Biarkan dia ke sana kemari, biarkan dia makan di buminya Allah. Malah kaum Nabi Soleh nggak cukup. Sudah pun dia nggak percaya bahwa itu mukjizat yang keluar dari batu, tapi nggak percaya lagi karena dia nggak ini apa, nggak mau mengamalkan itu. Jadi maka nggak percaya terhadap akan ada ancaman. Maka kemudian apa? Disembelih unta itu, disembelih, bukan hanya tidak diganggu. Jangan tadi permintaannya Nabi Sallallahu hanya satu, biarkan sapi itu di bumi jangan diganggu, mau karena apa silakan, gitu kan? Unta itu. Tapi apa coba? Tidak saja tidak percaya bahwa itu mukjizat, mereka justru melakukan makar yang lebih besar. Apa? Faqaruna kota. Mereka menyembelih sapi itu. Tidak hanya dibiarkan, tapi disembelih.
Wa ta'an amri rabbihim, dan mereka terang-terangan menantang perintah Tuhannya. Nah, ini sudah menantang nih. Lalu bahkan mereka berkata, ya soleh, wahai soleh, iktina bima ta'iduna. Wes, coba datangkan apa yang kau ancamkan itu kepada kami. In kunta minal mursalin, jika kamu memang benar. Ya, di ayat lain juga disebutkan itu. Banyak. Terutama suatu nanti akan kita pelajari detail bagaimana Nabi Soleh itu didustakan umatnya dan bagaimana sikap Nabi Soleh. Jadi, wes sekarang tak bunuh untamu. Coba kamu katanya kalau kami mengganggu unta itu, nanti kami akan disisa bla bla. Coba ini sekarang tak bunuh untamu. Bunuh. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa betapa bahayanya Islam ini jika hanya diarahkan kepada satu apa pemahaman yang perpecah belah ini, ya. Jadi makanya harus perlu persatuan yang kuat. Oke. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak, enggak. Mumpung waktunya masih banyak, baik elaborasi tentang ayat ini maupun ayat-ayat sebelumnya atau topik-topik yang sedang hangat. Silakan. Gus. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak ayat-ayat 75, 76, 77 ini, saya merasa bersyukur hidup sekarang, di zaman sekarang. Mungkin kalau hidup di zaman itu, kita juga bisa mengikuti para pemuka-pemuka yang sombong itu. Kalau mengikuti Soleh, Nabi Soleh, karena Nabi Soleh ya, apa ya, dari sisi kaya tidak, pendidikan mungkin tidak juga, orang yang lemah, dan orang-orang yang kaya, yang sombong, itu kan mudah sekali diikuti. Mohon penjelasannya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada faktor yang bisa membuat orang beriman, memang banyak kan. Jadi kekayaan juga bisa membuat orang diikuti, gitu kan yang tadi dimaksud Pak Budi ya. Ya, memang ya ada itu faktor yang juga penting ya, kekayaan, kekuasaan, itu juga membuat orang taat, tunduk gitu. Tapi yang perlu diingat Pak Budi, keimanan itu kan harus benar-benar pure ya Budi ya. Keimanan yang dipicu oleh dia kekayaan, ya memang tetap beriman, coba luntur ketika dia tidak kaya lagi. Kan biasanya kemudian berbasiskan asas manfaat. Dia beriman kepada orang yang kaya karena berharap agar dia mendapatkan juga sebagian dari kekayaannya itu, kan gitu. Nah, sehingga keimanan yang semacam ini biasanya itu memang rentan terhadap naik turunnya itu tadi. Makanya banyak juga kekuasaan, misalnya ya, saya kasih contoh. Surat Al-Hujurat ayat 14 itu kan bercerita tentang banyak Arab Badui yang ngomong saya telah beriman. Maka kata Rasulullah, firman Allah sih tentunya, kamu jangan ngomong telah beriman, tapi kamu ngomonglah saya Islam. Saya ini serah dulu tunduk patuh. Kenapa? Karena pemimpin kabilah atau pemimpin sukunya sudah beriman. Maka kuasa para pemimpin suku ini membuat orang-orang yang sebenarnya belum cocok dengan Islam pun menyatakan diri masuk Islam. Loh, dan terbukti betapa rentannya itu. Disampaikan kata Allah, kamu jangan ngomong iman, kamu baru Islam, Islam tunduk itu loh.
Jadi tundukmu itu karena memang entah kepala sukumu, entah ke orang yang paling kaya di antaramu, itu menyuruh kamu beriman. Sehingga dan terbukti begitu banyak orang-orang Arab Yahudi yang ketika meninggalnya Rasulullah atau bahkan akhir-akhir Rasulullah itu berkhianat menjadi orang munafik yang sebagian juga membela kaum kafir gitu. Nah sehingga boleh itu dijadikan satu di antara Pak Budi, satu di antara instrumen untuk menggait atau mengajak umat masuk ke dalam kebenaran, tapi bukan satu-satunya. Dan harus juga kita sadari bahwa metodologi semacam itu seringkali orang hanya wow pada Islam lahirnya. Nah, kerenggonya di situ. Jadi memang penting kita tetap memerlukan harta untuk perjuangan agama. Kita juga memerlukan kuasa untuk mempermudah agama. Tapi di luar itu semua yang paling penting adalah menampilkan wajah Islam itu dalam perilaku kita masing-masing. Itu yang tertarik kepada Islam. Dan insya Allah Gus Glory sendiri sudah membuktikan itu. Ya. Oke, ada lagi silakan. Untung Gus. Ya Pak Yan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-mirip dengan Pak Budi ya Gus ya, menyikapi terkait orang-orang yang cara berpikirnya sederhana gitu Gus. Kalau tadi kan diceritakan zaman dulu orang-orang yang berpikirnya sederhana tidak neko-neko gitu. Pada saat Nabi Soleh yang dikatakan dari golongan biasa, mereka menerima beriman, kemudian beriman. Nah, ini juga mungkin sekarang tuh fenomena itu sama juga di zaman sekarang itu. Jadi kalau kita lihat tuh, terutama menyikapi perbedaan itu Gus ya, manakala kita misalnya ada sebuah tradisi gitu, kan banyak di masyarakat tuh melakukan tradisi itu karena mereka tuh cara berpikirnya itu sederhana saja. Ya ikutin misalnya para pemuka-pemukanya, sudahlah kerjakan ini. Gitu. Sehingga tidak neko-neko berpikirnya. Sudah jalankan ini. Insya Allah kan sudah ada yang nuntun gitu. Nah manakala misalnya saya ada sedikit tahu sedikit misalnya, saya bilang misalnya begini, tak usahlah mengamalkan yang gini-gini kan ini tidak ada tuntunannya. Pasti mereka itu akan berpikir, wah itu kan sama seperti itu kasusnya Gus mungkin. Jadi menganggap sanad keilmuannya tidak jelas, itu kemudian dari kapasitas keilmuan juga tidak mumpuni gitu. Jadi mereka lebih yakin kepada apa yang mereka percayai karena berpikirnya simpel saja. Gitu. Ya sudah ikutin saja seperti ini gitu. Nggak usah neko-neko gitu loh. Nah, mungkin sama aja mungkin kasusnya seperti zaman sekarang. Cuma mungkin agak terbalik gitu loh Gus. Agak terbalik. Mungkin itu Gus mungkin gimana ininya. Ya, sebenarnya sama Wen. Di masa lalu juga banyak orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh itu kemudian percaya terhadap yang kafir. Jadi mereka ngikuti para pemimpin pembesar-pembesar mereka sama gitu. Jadi memang tidak kemudian kebodohan itu pasti akan menjamin dia lebih iman percaya. Enggak. Di masa lalu juga banyak orang-orang lemah yang kemudian mengikuti pendapatnya para kaum mereka yang hebat-hebat itu. Mengikuti. Makanya ayat yang kemarin kita pelajari tentang kepemimpinan ya kan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167, Al-Ahzab ayat 666, 768. Ya kan, Ibrahim 21. Itu kan bicara tentang idza tabarra alladzina tud'ifu minal ladzina idza tabarra alladzina taba'u minal ladzina tubi'u ya. Jadi orang-orang yang diikuti ketika berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, di ayat lain disebut sebagai istud'ifu juga, orang yang lemah. Jadi mereka ini menjadi kafir dan disiksa di akhirat di masa lalu itu karena memang mereka tidak menggunakan akalnya untuk menganalisis
kebencian itu, menganalisis ajaran ini mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya Allah sudah kasih karunia mereka untuk berpikir, cuma nggak dipakai. Nah, yang dipakai itulah kemudian menemukan kebenaran. Sebenarnya nggak dipakai justru menemukan kesesatan. Tapi mereka nggak tahu kalau itu sesat. Para penjual kecapnya sama, mengatakan kecap pula yang paling utama, kan gitu. Misalnya penjual kopi ini, nah ini saya bawa kopi ini. Ini kopi Arabica Gayo Aceh. Kopi Aceh ya, Gus. Siapa yang mau? Kopi Aceh. Saya Gus. Saya sudah di Lamongan, bawa kopi banyak Mas Wahyu. Ini nanti kita bagi-bagi gimana ya, ngopi aja ini. Ngopi bareng-bareng di Jineng di Denpasar nanti insya Allah. Oh, kan? Nah, kalau orang sedang membanggakan kan, ini kopi yang bagus ya. Banyak orang yang enggak tester dulu, percaya aja itu. Sama di masa lalu juga gitu. Itu jelek itu yang dibawa soleh itu. Sudahlah percaya aku aja. Orang-orang lama juga banyak yang enggak mau mikir aneh-aneh, mikir simpel ya sih. Ya, oh ya gitu ya. Oh, itu benar soleh itu, benar orang-orang sesat. Nah, orang-orang yang mendapat jatah benar keimanan justru berpikir sebaliknya. Lawang soleh itu loh. Meskipun dia nggak berilmu, tapi loh, sejak dulu nggak pernah bohong. Juga nggak neko-neko orangnya. Yang nggak kepingin kaya, yang nggak kepingin disanjung. Lah padahal yang sana itu, yang ngelek-ngelek, menghina-hina soleh itu, mereka loh sejak dulu menumpuk kekayaan. Mereka loh sejak dulu pengennya disanjung-sanjung dan seterusnya. Kan gitu. Ini mikirnya simpelnya, tapi itu tadi yang satu ketemu dengan nasib baik hidayah Allah, yang satu enggak. Itu loh ya. Jadi memang kecerdasan juga ada yang membuat orang beriman, ada juga, tapi sedikit. Sementara kebanyakan itu kuasa dan harta itu membuat orang menjauh, kebanyakan begitu. Meskipun ada juga orang yang kayak Utsman bin Affan dan sebagainya, Abdurrahman bin Auf yang kemudian beriman, tapi sedikit dari mereka yang begitu. Oke? Jadi pada intinya tetap aja analisis itu diperlukan juga, Gus. Gimana? Jadi pada ujung-ujungnya tetap aja harus ada analisis juga gitu. Oh, orang-orang yang siapa lemah secara pendidikan tadi menganalisis, cuma mereka analisisnya itu simpel gitu loh. Jadi mereka menganalisis, ya misalnya seperti yang kemarin saya sampaikan ya, dalam surat Al-Qasas itu ya, Al-Qasas 777 kan sampaikan itu ketika mereka melihat Korun yang sedang pamer kekayaan. Yang satu kan menganalisis, wih, Korun dikasih harta segitu banyak, ini mesti anugerah dari Tuhan, saking sayangnya Tuhan kepada Korun. Maka dia bilang, ya laitana, gitu kan. Andaikan kami utia Korun, andaikan kami diberi seperti yang diberikan Korun. Ini orang-orang lemah secara ekonomi yang menganalisis bahwa apa yang dilakukan Korun itu baik, hebat, keren. Tapi ada juga orang-orang lemah di antara mereka yang punya iman dalam hatinya. Mereka menganalisis juga. Weh, ya wailata. Gitu ada. Oh, cilaka kamu. Coba toh lihat si Korun. Dengan kekayaannya dia sombong. Dengan kekayaannya dia jadi pelit. Dengan kekayaannya dia malah nggak taat sama Musa. Dengan kekayaannya dia nggak sempat sembahyang, nggak sempat apa itu loh. Itu celaka buat saya. Nggak mau saya. Buat saya kekayaan akhirat lebih hebat. Jadi kalimat itu kan, mereka itu kan sama-sama dari hasil analisis. Tapi yang satu itu ketemu dengan hidayah. Yang satu justru ketemu dengan menganalisis. Itu. Sudah saya nih ya? Oke, siap, Gus. Bismillah. Mau kopi? Mau banget, Gus. Mau kopi luwak. Ini kopi ini. Cuma saya enggak minum kopi, Gus. Oh, saya enggak minum kopi. Iya. Enggak. Minum apa? Ya, harus diseduh dulu, Gus, air kopi.
Iya, tak duga mau ngomong gitu, karena kopi masih bubuk nggak mungkin diminum kan gitu kan, kasih air dulu. Itu loh Pak Jo. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup ya kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Adi. Terus Mas Adi, silakan. Niki saya kan dulu ada teman di Bali. Oke. Keluarga itu ya maaf sih ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Karena mungkin dengan jodohnya masing-masing dan dia keturunan awalnya sih ini Kristen gitu loh. Dari bapak itu Kristen, ibu Kristen, terus anak ini ada yang mu'alaf masuk Muslim. Suatu ketika di saudaranya ini maaf ada yang nikah sama Hindu, ada yang sama nikah sama Buddha, bahkan ada yang sama si di Kristen, ada yang masuk mu'alaf masuk ke Muslim. Suatu ketika Gus, dia ini meninggal gitu loh, dia meninggal walaupun padahal dia sudah mu'alaf sama istrinya itu udah punya anak 2. Terus suatu ketika dia meninggal, dia dikremasi sama orang tuanya, katanya istrinya nggak berhak. Istrinya nggak berhak untuk mengurusin jenazah anaknya atau mengurusin mayatnya anaknya. Jadi dia itu dikremasi di Taman Mumbul itu di Nusa Dua. Terus apa hukumnya dia, Gus, yang meninggal ini? Apa yang harus diperbuat sama istrinya? Terus apa jadinya kalau dia seorang Muslim dikremasi sama orang tuanya? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Jadi gini ya, kewajiban untuk memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan itu kewajiban atas orang yang hidup, gitu kan? Atas orang yang hidup. Nah, sementara yang meninggal mau tidak dimandikan, mau tidak dikafani, mau tidak disolati, mau tidak dikuburkan, buat dia sama. Dia sudah kembali ke sana untuk bertemu dengan Munkar Nakir, untuk bertemu dengan Allah, sama. Jadi dia tidak dibebani kewajiban yang merupakan kewajiban orang yang hidup. Jadi kalau dia wafatnya ternyata tadi sebelum dikremasi itu wafatnya dia husnul khotimah, ya insya Allah baik-baik saja. Gitu. Kalau dia mu'alaf yang benar, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah, meskipun dia dikremasi atau dibuang ke laut atau apapun ya tetap sama, dia tetap husnul khotimah. Nah, sementara lalu apa yang perlu dilakukan oleh anak istrinya? Ya kalau dia punya kuasa rebut, jangan sampai dikremasi. Tapi kalau kemudian tidak punya kuasa, lalu kemudian lemah dan direbut apa segala macam, akhirnya kemudian dikremasi, ya sudah, tidak ada yang bisa dilakukan, kecuali mendoakan. Mendoakan. Sudah. Ya boleh, kalau memang si yang wafat ini Muslim dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, boleh mendoakan. Yang tidak boleh itu kan ketika dia wafat tapi wafat dalam keadaan fasik. Dia Islam tapi ibadahnya rusak. Nah, itu dalam surat At-Taubah yang Rasulullah kemudian dilarang menyolatkan, dilarang mendoakan di atas kuburnya. Itu ada itu dalam surat At-Taubah. Itu orang Islam tapi ibadahnya fasik. Orang Islam tapi diajak berdakwah enggak mau. Orang Islam tapi ya masih suka berpecah belah, mengadu domba dan sebagainya. Tidak boleh sama Rasulullah itu di sholat. Nah, sehingga apa kewajiban hukum bagi keluarga yang ditinggalkan? Ini ada kewajiban apa-apa ketika dia tidak punya kuasa untuk melawan. Kalau punya kuasa lawan, harus direbut agar tetap bisa dimandikan, dikafani, disolatkan dan kemudian dimakamkan. Sehingga yang meninggal itu tidak kena tuntutan apapun, ya, tidak kena tuntutan. Gitu Mas Adi. Matur nuwun Gus. Lagi? Izin Gus. Ya. Tentang kasus-kasus seperti itu, apakah sebaiknya mu'alaf itu membuat surat di notaris atau di RT RW atau gimana gitu untuk mempertegas bahwa dia itu masuk Islam yang
kalau meninggal harus di treating as Muslim yang kayak gitu? Ya, kalau di arah barat sana wasiat yang dikukuhkan notaris sangat berpengaruh secara hukum. Kalau ada orang yang melanggarnya bisa kena pidana. Di sini nggak ada. Apalagi wasiat yang hanya secara lisan nggak akan diturut, gitu kan? Iya, ya. Makanya harus pakai hitam di atas putih, jangan lisan gitu loh, Gus. Di Ya Indonesia. meskipun hitam di atas putih, di sini kalau urusan adat itu biasanya jauh lebih kuat, ya. Jauh lebih kuat. Karena urusannya itu urusan adat kan biasanya kemudian yang mayoritas apa itu. Tapi ya bagus juga sebagai sebuah ikhtiar gitu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Ya Mas Yoyo, ada apa Mas Yoyo? Halo, Mas Yoyo mau ngomong apa? Di mana Mas Yoyo? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya sudah sampai di Lamongan. Saya ditunggu sama orang Save the Children di Bali. Dia mau bicara tentang mungkin yang ngajak proyek di daerah Sumbawa. Saya sudah ditunggu hari ini, tapi saya kan hari ini harus ada ngasih pelatihan untuk para TPU di Mabes sehingga dia nggak bisa. Tapi besok saya tetap harus ke Bali karena sudah ada tamu dari luar negeri juga yang nunggu saya di sana. Sehingga ya belum sempat tidur, agak ngantuk-ngantuk dikit. Yang penting bisa nyapa dulur-dulur kajian tafsir ini. Karena kalau ini nggak disapa itu repot nanti. Nah, dia harus disapa ini. Sampean ini orang penting. Orang saya kemarin itu ya di Banda Aceh itu ketemu berapa ya, 5 profesor kalau nggak salah itu. Kemudian 3 dekan dari Universitas Umum, Universitas Negeri Syekh Kuala, Universitas Islam Negeri Araniri, itu dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, profesor juga, kemudian dekan Fakultas Adab dan Humaniora, lalu kemudian direktur pasca sarjana itu perempuan, itu profesor dari Jepang. Itu juga ketemu. Jadi ngobrol kita, ya memang ngobrolnya dokter ya dengan dokter dan profesor ya kan. Pak Jul langsung ketawa tuh. Oh saya satu alumni gitu. Iya, ya bolehlah ngaku-ngaku dikit gitu. Jadi tapi sampean tetap penting ya, karena itu sampean tetap saya prioritaskan. Ya, semoga berkah manfaatilah, Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilah ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta innaka la tu'ti wa la yuqda alayk. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astagfirullah. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa dal hasdina min jinni syaitan. Rabbana atina wa qina syarra. Rabbana la taj'alna fi ma'adik. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma afrigh lana sabra wa sabbit mana nasum. Allahumma barik rahmatika Allahumma anzil 'ala rahmatan wa rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Jadi saya punya 2 podcast kemarin tuh ya, podcast dengan Sagu TV itu miliknya orang umum. Yang kedua saya kemudian juga diminta podcast di Pasca Sarjana UIN Araniri. Itu yang pertama saya lebih menjelaskan tentang dunia kepemberdayaan masyarakat kaitannya dengan Islam. Kemudian yang kedua di Anan itu saya justru membahas tentang pendidikan kaitannya. Saya banyak menerangkan tentang konsep SPMA Pak Guru Mukhtar, PBB di podcast yang kedua. Itu memang konsumsinya untuk orang-orang yang berpendidikan. Tapi insya Allah nanti bisa disaksikan dua-duanya. Nanti insya Allah saya share dua-duanya di ini grup. Okay. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.